Jadi bulan Oktober lalu, Pak, saya kan ada survei registrasi sosial ekonomi namanya. Jadi saya periksa dokumen itu memang dari pagi itu dari jam 8 sampai jam 4 sore itu cuma duduk, nggak ada ngapa-ngapain saya, nggak ada jalan apa gimana gitu selama 1 minggu. Jadi hari Sabtu pagi itu Pak, tiba-tiba tubuh saya nggak bisa bergerak pagi itu bangun tidur. Jadi saya pikir, ah apa saya stroke ini gitu kan jam 5 subuh itu Pak. Kemudian sampai panggil suami saya kan untuk supaya bisa duduk, tapi nggak bisa duduk badan ini. Jadi duduk aja nggak bisa, jadi bergerak badan tuh nggak bisa Pak. Jadi waktu itu suami saya digulinginnya badan saya, jadi kayak tengkurap gitu Pak, dipijit punggung saya itu pakai segala minyak lah gitu kan. Alhamdulillah waktu itu langsung bisa sembuh lah, bisa duduk, bisa bergerak saya kan. Habis itu serangan kedua 2 minggu lagi, karena dokumen ini kan belum selesai saya periksa. Jadi saya selama 2 minggu kemudian itu berturut-turut 2 minggu itu cuma dari jam 8 sampai jam 4 sore di kantor duduk aja meriksa dokumen, nggak jalan nggak ada sama sekali. Kemudian serangan kedua itu saya hari Sabtu pagi itu memang nggak bisa ngapa-ngapain lagi Pak. Jadi bergerak nggak bisa, apa nggak bisa. Habis itu udah dipijit lagi sama suami saya seperti serangan pertama itu nggak bisa sembuh dia nggak bisa duduk. Jadi kata di teleponnya suami saya sama kakak saya, kalau waktu serangan itu Pak saya bisa ngomong, tangan bisa bergerak, tapi badan ini nggak bisa duduk nggak bisa. Jadi mau balik badan itu nggak bisa Pak, cuma untuk duduk nggak bisa. Jadi waktu itu ditelepon kakak saya, dilarikan ke IGD M Jamil gitu. Tadi pas IGD M Jamil itu dia nanya, ibu sakit apa katanya gitu. Badan saya nggak bisa bergerak. Ini udah berapa kali katanya. Saya bilang yang kedua kali. Cuman yang pertama kali itu saya pijit bisa sembuh. Saya bilang kan. Habis itu dokternya kan 3 tuh Pak yang datang Pak. Saya nggak tahu dokter mana aja itu. Saya datangnya itu jam 8 pagi ke rumah sakit itu. Jam 10 saya di ronsen. Dibilangnya memang ada gejala saraf kejepit, cuman belum parah, jadi tidak perlu dioperasi katanya gitu kan. Jadi sesudah di rumah sakit itu saya disarankan nginap di rumah sakit, tapi saya nggak mau nginap Pak, karena saya mikir anak-anak siapa yang jagain gitu kan. Saya yang nanti di rumah sakit siapa yang jagain, saya bilang aja Bu kalau nggak nginap boleh nggak saya pulang gitu. Terus kata dokternya kalau ibu sanggup pulang aja nggak apa-apa katanya gitu. Jadi jam 1 saya pulang, cuman kondisi saya masih nggak bisa duduk normal Pak, cuma bergerak, cuma duduk itu agak susah banget, sakit banget gitu. Di atas mobil pun saya juga tiduran gitu. Jadi waktu itu saya langsung minta ke stokis. Saya kan biasanya cuma minum Pak, kolostrum satu hari 1 kapsul gitu. Jadi pas hari itu saya minta suami saya ngambilin stokis Lifeline, langsung saya minum hari itu pas pulang, habis itu pas malam baru bisa saya duduk Pak. Malam itu jadi udah 2 kali minum Lifeline itu udah bisa duduk, udah bisa jalan. Habis itu besok paginya saya minum lagi, udah mulai normal dia Pak. Jadi udah bisa jalan saya gitu. Jadi emang cepet banget prosesnya gitu. Saraf kejepit itu, dan saraf kejepit itu kalau saya pikir sih lebih parah daripada stroke dia. Badan kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain Pak, cuma kayak batang pohon, nggak bisa bergerak sama sekali. Gitu Pak. Makasih Pak Joni.